Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 3, latihan soal 4.4 dari buku paket halaman 160 ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 bab 4. Tentukan integral dari 3 sin pangkat 3x dx dengan batas bawah min pi per 2 dan batas atas adalah pi per 2. Nah, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, maka langkah awal ya, konstantanya ini atau tiganya ini boleh kita tarik keluar. Nah, kita letakkan di sebelah kirinya tanda integral. Maka ini kalau kita tulis ulang menjadi 3 kali integral sin pangkat 3x dx batas bawah min pi per 2, kemudian batas atas adalah pi per 2. Nah, selanjutnya ya, untuk sementara waktu batas bawah dan batas atas ini bisa kita abaikan. Jadi kita akan cari dulu integral sin pangkat 3x dx. Nah, kita tahu bentuk sin pangkat 3 itu bisa kita pecah ya menjadi sin kali sin kuadrat. Jadi di sini integral sin x dikalikan dengan sin kuadrat x dx. Nah, kemudian dari identitas trigonometri ya, sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat. Berarti ini bisa kita tulis lagi menjadi integral sin x kali dalam kurung 1 min cos kuadrat x dx. Kemudian sin x ini bisa kita kali masuk ya, sesuai dengan sifat distributif. Nah, ini jadi integral ini dalam kurung ya, sin x dikurangi sin x kali cos kuadrat x dx. Kemudian ini masing-masing suku ya, ini kan ada 2 suku. Nah, ini suku pertama kita integralkan, kemudian suku kedua juga kita integralkan. Maka ini akan sama dengan integral sin x dx dikurangi integral sin x kali cos kuadrat x dx. Untuk integral sin x dx ini kan sudah jelas, hasilnya adalah min cos x ya. Ini integral trigonometri. Nah, jadi langsung aja dihafalkan integralnya sin itu min cos. Nanti kalau integralnya cos itu sama dengan sin gitu. Nah, sementara bentuk integral sin x kali cos kuadrat x dx ini merupakan integrasi substitusi ya. Jadi untuk sementara waktu ya kita misalkan saja lah ya. Misalkan nanti hasilnya itu A. Nah, kita akan cari secara terpisah ya, supaya tidak tambah rumit ini. Oke, kita akan cari A ya, itu di sini. Nah, ini saya beri tanda aja. Baik, berarti kita akan menentukan integral sin x dikalikan dengan cos kuadrat x dx. Nah, ini dengan cara integral substitusi. Nah, selanjutnya kita buat permisalannya terlebih dahulu ya. Jadi misal kita punya U itu sama dengan cos x, maka du per dx ya, turunan dari fungsi cos itu adalah min sin x. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri dari integral substitusi ya. Ini kan ada cos kuadrat x. Kalau cos kita turunkan ya, hasilnya itu adalah min sin x, mirip dengan fungsi yang lainnya gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Karena du per dx sama dengan min sin x, maka nanti kita akan punya dx itu sama dengan du per min sin x. Jadi min sin x nya pindah ke bawah, sementara dx nya itu pindah ke atas. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini ya. Maka ini akan sama dengan integral sin x. Kemudian ingat permisalan kita tadi bahwa cos x itu dimisalkan sebagai u. Maka kalau di sini ada cos kuadrat x, kita bisa tuliskan menjadi u kuadrat. Lalu untuk dx ya, kita ganti menjadi du per min sin x. Nah, sehingga di sini sin x-nya itu habis ya, bisa kita coret. Jadi sin x dibagi sin x sama dengan 1 kan gitu. Lalu min sin x dibagi sin x ya sama dengan min 1 ya. Maka nanti minusnya ini bisa kita pindah keluar ya, kita tarik keluar. Nah, diletakkan di sebelah kirinya integral. Berarti kita punya min integral u kuadrat du ya.
Kalau integral U kuadrat itu kan sama dengan sepertiga U pangkat 3. Berarti kalau min integral U kuadrat DU ya sama dengan min sepertiga U pangkat 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Jadi kan U tadi itu kan cos X. Berarti kalau kita punya min sepertiga U pangkat 3, itu jadinya yo min sepertiga dikalikan dengan cos pangkat 3X gitu. Nah, ini adalah A ya, yang tadi kita cari. Maka langsung aja ini kita pindahkan ya. Ini saya hapus. Nah, saya pindahkan ke sini. Jadi integral sin pangkat 3x dx itu sama dengan min cos x ya. Kemudian minus dalam kurung min sepertiga cos pangkat 3x ya. Minus ketemu minus jadinya plus. Maka ini akan sama dengan min cos x ditambah sepertiga cos pangkat 3x. Nah, selanjutnya bentuk ini ya sudah saya pindahkan di sini. Nah, jadi kita punya integral sin pangkat 3x dx itu sama dengan min cos x ditambah sepertiga cos pangkat 3x. Nah, kemudian kita juga harus ingat ya, yang kita cari itu adalah 3 kali integral sin pangkat 3x dx. Nah, di sini kan baru integral sin pangkat 3x dx. Berarti nanti ini harus kita kali 3 gitu. Atau kita bisa tuliskan di bawahnya sini ya. Jadi 3 kali integral sin pangkat 3x dx itu akan sama dengan 3 kali dalam kurung min cos x ditambah sepertiga cos pangkat 3x. Nah, selanjutnya 3-nya ini bisa kita kali masuk ya Dek ya. Maka akan menghasilkan 3 kali min cos x itu sama dengan min 3 cos x. Kemudian 3 kali sepertiga cos pangkat 3x itu akan sama dengan cos pangkat 3x ya. Jadi 3 kali sepertiga itu kan 1 kali cos pangkat 3x ya cos pangkat 3x. Kemudian ini tinggal kita tukar tempat ya. Jadi yang plus kita tulis duluan. Nah, ini sama dengan cos pangkat 3x dikurangi 3 cos x ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, selanjutnya ya kita kembalikan ke sini ya. Jadi ini kan 3 kali integral sin pangkat 3x dx, batas bawah min pi per 2, batas atas adalah pi per 2. Nah adik-adik, maka langkah selanjutnya adalah batas-batas ini tinggal kita masukkan ke dalam fungsi cos pangkat 3x dikurangi 3 cos x gitu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ya, ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat, bahwa yang namanya mencari integral, nah itu tidak selalu sama dengan mencari luas. Ya, ini penting. Tetapi kalau kita mencari luas, nah kita bisa memanfaatkan metode integral gitu. Kenapa kok ini saya tekankan? Ya sebagai contoh adalah soal yang sedang kita kerjakan. Di sini kan perintahnya adalah tentukan integral 3 sin pangkat 3x dx dengan batas bawah sekian, batas atas sekian. Bukan diminta untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan fungsi 3 sin pangkat 3x, kemudian dibatasi oleh sumbu x, dan batas bawahnya min pi per 2 dan pi per 2. Nah, kalau mencari luas ya, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau mencari luas, adik-adik harus gambarkan dulu grafik fungsinya. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita punya grafik fungsi y sama dengan sin x ya. Untuk sin x dan sin pangkat 3x, grafik fungsinya itu akan mirip-mirip seperti ini. Nah, yang menjadi poin penekanan kita adalah, kalau adik-adik perhatikan ya, ini kan intervalnya dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari subinterval min pi per 2 sampai 0, nanti luasnya itu akan bertanda negatif ini ya. Nih, luasnya negatif karena kurvanya itu terletak di sebelah bawahnya sumbu x. Sementara pada subinterval berikutnya antara 0 sampai pi per 2 dia bertanda positif karena kurvanya terletak di atas sumbu x ya. Sehingga nanti kalau kita langsung jumlahkan, nah maka ketemunya luasnya itu akan sama dengan 0. Nah, itu keliru ya. Karena yang namanya luas tidak mungkin bertanda negatif ya. Sehingga kita harus cari secara terpisah.
dari interval min pi per 2 sampai 0, kita cari luasannya sekian. Nah, ini kan negatif, itu harus kita mutlakkan. Jadi harus kita kalikan dengan min 1 ya, supaya luasnya bertanda positif. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari luasan daerah pada interval 0 sampai pi per 2. Nanti ini ketemu sekian, baru dijumlahkan. Nah, itu kalau kita diminta untuk menentukan luas ya. Nah, tetapi berhubung di sini kita tidak diminta untuk menentukan luas ya, adik-adik tidak perlu gambar seperti ini. Ya pokoknya langsung aja masukkan batas bawah pi per 2, batas atasnya batas bawahnya min pi per 2 ya, batas atasnya adalah pi per 2 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik. Berarti nah ini langsung aja ya. Ini akan sama dengan cos pangkat 3x dikurangi 3 cos x ya. Kita tuliskan batas bawahnya adalah min pi per 2, kemudian batas atasnya adalah pi per 2 ya. Ingat pi per 2 itu berarti kan 90 derajat. Nah, kita tahu cos 90 derajat itu 0 ya, Dek ya. Berarti kalau kita masukkan batas atasnya dulu ya, kita akan punya cos pangkat 3 dari 90 derajat nih ya, dikurangi dengan 3 kali cos 90 derajat, lalu dikurangi dengan, nah sekarang batas bawahnya yang kita masukkan ya, cos pangkat 3 dari 90 derajat dikurangi 3 kali cos, oh ini minus ya, maaf, ini minus 90 derajat. Jadi cos pangkat 3 dari min 90 derajat dikurangi 3 kali cos dalam kurung min 90 derajat. Cos 90 itu 0 ya, berarti ini 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 dikurangi dalam kurung 0 pangkat 3 ya. Jadi cos 90 itu sama dengan cos min 90, hasilnya itu juga sama dengan 0. Lalu ini dikurangi 3 kali 0 ya. 0 pangkat 3 itu 0, 3 kali 0 itu 0 ya, kemudian ini juga 0 ini. Nah, berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 0 ya sama dengan 0. Ternyata hasil pengintegralannya adalah sama dengan 0 ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3.